Pertama-tama, masukkan link aplikasi pada browser yaitu anjapabk.simona.kemendagri.go.id. Lalu pilih Nusa Tenggara Barat, kemudian pilih Kabupaten Dompu. Setelah itu, input username dan password dan klik sign in. Setelah masuk pada halaman dashboard, tahapan pertama adalah entry data jabatan. Klik expand untuk memulai, tombol add untuk menambahkan data jabatan. Pada data jabatan, isikan jabatan yang ingin diinput yang diurutkan mulai dari jabatan struktural, kemudian jabatan fungsional, lalu pelaksana. Dan klik tombol edit jika ingin mengubah data jabatan yang telah terinput sebelumnya. Selanjutnya, tahapan kedua adalah entry data biodata. Klik expand, lalu pilih jabatan yang akan diinput biodatanya dengan mengklik edit biodata. Selanjutnya, isilah biodata pemangku jabatan sesuai yang tertera pada aplikasi. Kemudian, pada bagian riwayat, isikan TMT jabatan yang pernah diduduki sesuai yang terlampir pada SK. Setelah selesai, klik simpan biodata untuk menyimpan data. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah entry analisis jabatan. Klik expand, lalu klik edit analisis pada jabatan yang akan diinput. Di sini menggunakan contoh analisis jabatan kepala bagian organisasi. Langkah pertama, menginput ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan merupakan keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam satu kalimat. Ikhtisar jabatan kepala bagian organisasi diperoleh dari peraturan bupati. Sedangkan untuk jabatan fungsional menggunakan peraturan yang mengatur jabatan fungsional terkait. Sedangkan untuk jabatan pelaksana merujuk pada Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Langkah selanjutnya menginput objek kerja. Ketik A untuk memilih objek kerja yang sesuai dengan jabatan. Kemudian uraian tugas. Klik tambah uraian tugas untuk memulai menginput. Saat menginput uraian tugas dimulai dengan huruf kecil. Uraian tugas merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Pada hasil kerja adalah keluaran yang diisi sesuai uraian tugas tersebut. Lalu pada kolom satuan dipilih berdasarkan jenis hasil kerja, dalam hal ini berupa dokumen. Selanjutnya, pada kolom waktu diisi sesuai dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan uraian tugas. Pada kolom jumlah diisi sesuai dengan dokumen yang dihasilkan. Langkah selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai. Tanggung jawab dapat menggunakan kata kunci seperti ketepatan dan kerahasiaan. Sedangkan wewenang merupakan hak yang dimiliki pemangku jabatan untuk mengambil tindakan atau keputusan. Wewenang dapat menggunakan kata kunci seperti memberikan dan menentukan. Kemudian perangkat kerja. Perangkat kerja merupakan alat kerja yang digunakan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Selanjutnya, bahan kerja merupakan input atau masukan kerja yang diperlukan untuk memperoleh hasil kerja. Sedangkan korelasi jabatan merupakan hubungan kerja antar jabatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Kemudian, risiko bahaya merupakan kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan pegawai ketika melaksanakan tugas. Langkah terakhir ialah kondisi lingkungan kerja, yang diisi berdasarkan keadaan asli lingkungan kerja. Lalu setelah selesai, klik simpan analisis untuk menyimpan data. Tahapan keempat adalah entry syarat jabatan. Pertama, klik expand, lalu klik edit syarat jabatan. Syarat jabatan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk menduduki sebuah jabatan. Lalu pada kolom pengetahuan kerja, pilihlah pengetahuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Pada kolom keterampilan kerja, isilah sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Lalu, pada kolom pengalaman kerja, isilah berdasarkan kualifikasi pengalaman yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Selanjutnya, pilihlah bakat kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan tersebut. Begitu juga pada bagian temperamen kerja, minat kerja, serta upaya fisik dapat diisi sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Pada tingkat hubungan pemegang jabatan dengan data, dipilih sesuai dengan jabatan yang terkait, dalam hal ini seperti memadukan data. Kemudian, tingkat hubungan pemegang jabatan dengan orang juga disesuaikan dengan jabatan yang terkait. Lalu, pada bagian tingkat hubungan pemegang jabatan dengan benda dapat dilewati karena hanya diisi oleh jabatan yang berkaitan dengan pengoperasian mesin. Selanjutnya, input pangkat atau golongan ruang jabatan.
jenjang minimal, dan jurusan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang bersangkutan. Selanjutnya, isikan pelatihan berdasarkan jenis jabatan. Karena pada contoh ini menggunakan jabatan struktural, maka dapat dilewati. Selanjutnya, pada data lainnya seperti jenis kelamin dan umur, dapat diisi sesuai dengan yang tertera pada video. Lalu, klik simpan data untuk menyelesaikan penginputan. Tahapan kelima adalah entry analisis beban kerja. Langkah pertama, klik expand, lalu klik edit beban kerja. Pertama, input jumlah pegawai yang ada pada jabatan tersebut. Dalam hal ini, 1 orang. Kemudian, pilih pendekatan perhitungan, yakni tugas per tugas. Lalu, pada kolom waktu kerja efektif, pilihlah tahunan dan diisi pada seluruh uraian tugas yang ada. Setelah itu, akan keluar nilai total pegawai yang dibutuhkan. Dalam hal ini, nilai 1,22 telah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada. Lalu, klik simpan beban kerja untuk menyimpan data. Tahapan terakhir, untuk melihat laporan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, pada halaman dashboard, klik laporan, lalu pilih analisis jabatan untuk melihat laporan anjap. Setelah itu, klik cetak, kemudian pilih permenpan pada jabatan yang ingin dilihat. Maka laporan analisis jabatan akan terbuka secara otomatis. Untuk mendownload, klik sudut kanan atas pada laporan tersebut. Tahapan ini juga berlaku untuk melihat laporan analisis beban kerja. Klik cetak, lalu klik Permendagri. Maka laporan analisis beban kerja dalam format Excel akan secara otomatis terdownload.